Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi telah menggelar proses rekonstruksi kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariaman pada Senin 7 Oktober kemarin. Dalam rekonstruksi ini, tersangka Indra Septiarman atau Indragon juga turut dihadirkan. Sejumlah adegan telah diperagakan oleh tersangka dan juga korban yang diperankan oleh pemeran pengganti. Untuk mengetahui informasi lengkap terkait kegiatan rekonstruksi ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang, ada Rahmat Panji di sana. Halo, selamat siang Panji. Panji bisa dijelaskan bagaimana Ya, dengan situasi rekonstruksi kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan ini kemarin? baik, terima kasih rekan Siska. Saya jelaskan bahwa kemarin itu proses rekonstruksi berlangsung sejak pukul setengah 11 pagi atau menjelang siang. Proses rekonstruksi ini dilakukan di 8 TKP yang awalnya direncanakan ada sebanyak 66 reka adegan dalam proses rekonstruksi ini, dan turut juga ikut sebanyak 680 personel tim gabungan untuk mengamankan proses rekonstruksi, karena memang selama proses rekonstruksi antusias masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan proses rekonstruksi ini. Jadi ada sterilisasi wilayah dengan menggunakan polis lain dan tali rafia agar masyarakat tidak terlalu dekat dengan tersangka, yaitu Indragon atau IS yang memerankan langsung sebagai tersangka pada proses reka ulang tersebut. Jadi proses reka ulangnya berlangsung dari jam setengah 11 siang tersebut sampai sekitar jam 4 sore. Selama proses berlangsung itu ada ratusan masyarakat yang mengikuti proses yang terjadi di 8 TKP, dan setiap Indragon atau IS melewati proses di setiap TKP itu ada sorak-sorakan dari masyarakat uh, tentang untuk menyahut-nyahuti yang dilakukan oleh IN atau IS. Oke, baik. Selain masyarakat, apakah juga ada keluarga korban yang ikut melihat rekonstruksi ini mengingat TKP tidak begitu jauh dari rumah korban? Baik, memang TKP itu cuma berjarak ratusan meter dari rumah korban, namun pada proses rekonstruksi saya tidak melihat langsung apakah ada keluarga inti dari korban, tapi saudara-saudaranya ada, saudara atau keluarga besar dari korban itu ada di lokasi untuk melihat proses rekonstruksi, karena memang di kampung itu atau di tempat tinggalnya itu mereka memang berkerabat, jadi memang saudara besarnya atau keluarga besarnya itu ada melihat langsung proses rekonstruksi dan reka ulang itu, seperti itu rekan Siska. Baik. Tadi disebutkan bahwa ada ratusan masyarakat yang hadir dan juga ratusan petugas gabungan yang ikut dikerahkan ke lokasi. Lalu bagaimana dengan respons warga ketika melihat tersangka ada di depan mereka? Warga memang sedikit agak geram, tapi kebanyakan dari warga atau masyarakat yang datang ini memang karena penasaran. Karena sebelumnya itu memang proses dari keterangan dari polisi itu tidak terlalu detail terkait bagaimana Indragon itu melakukan aksinya. Jadi melalui proses rekonstruksi, warga itu sangat berdesak-desakan melihat proses rekonstruksi, karena memang mau melihat langsung apa saja detail dari perlakuan atau dari kejahatan dalam kasus yang dilakukan oleh Indragon tersebut. Jadi memang warga sering meneriaki jahe, angin, segala macam dengan bahasa-bahasa daerah khas di Padang Pariaman, seperti itu, Kak Siska. Oke, baik. Panji, apakah ada fakta baru yang kemudian muncul dalam rekonstruksi ini mengingat ada adegan tambahan yang dilakukan oleh Indra? Baik, itu memang ada fakta baru yang muncul. Fakta tersebut terjadi di TKP 2, yaitu tempat Indragon menghadang korban atau Nia Kurniasari saat hendak pulang ke rumah. Jadi TKP 2 ini cuma berada sekitar ratusan meter dari rumah NKS atau Nia Kurniasari. Jadi di sana Indragon menghadang Nia karena sudah menemui Nia itu di TKP pertama atau di warung tempat dia membeli gorengan Nia. Jadi waktu sampai di TKP itu, dari proses penyekapan sampai pengikatan itu ada fakta baru, yaitu bahwa uh, tali rafia yang dibawa oleh Indragon atau yang disiapkannya untuk mengikat korban untuk melakukan pemerkosaan itu juga digunakan untuk menjerat leher korban, sehingga korban itu sesuai fakta yang ditemukan oleh
pihak kepolisian itu ada henti nafas yang terjadi di lehernya. Jadi dari hasil rekonstruksi itu banyak bertambah adegan di lokasi di TKP 2 saat penghadangan. Itu mulai dari penjeratan, ada pemukulan, dan penjeratan itu sekitar 5 sampai 15 menit pengakuan dari tersangka, lalu pemukulan baru tersangka diseret berpuluh meter untuk dilakukan pemerkosaan. Seperti itu, rekan Siska. Oke, baik. Polisi beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa Indra hanya berniat untuk memperkosa korban, dan kemudian saat rekonstruksi muncul fakta baru, ada tali rafia yang disiapkan oleh Indra untuk menjerat dan juga mengikat korban. Apakah ini nantinya juga akan ada potensi bahwa Indra dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, Panji? Kemarin sudah dikonfirmasi juga kepada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, itu memang mereka perlu pendalaman lebih banyak lagi terkait apakah akan menerapkan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana, tapi untuk sementara masih itu di pembunuhan penganiayaan yang membuat orang meninggal dunia, masih sampai sana, dan pemerkosaan. Jadi masih dua pasal itu yang menjerat Indragon, tapi untuk perkembangan dari hasil rekonstruksi mungkin nanti akan diberikan update baru oleh pihak kepolisian. Seperti itu, rekan Siska. Baik, terima kasih rekan Rahmat Panji atas informasinya. Kami tunggu update-nya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dalam gelaran rekonstruksi kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin 7 Oktober, tersangka Indra Septiarman memperagakan 79 adegan. Satu di antaranya saat Indra melumpuhkan NKS sebelum dibunuh. Indra menyekap NKS dari belakang saat berjalan kaki menjajakan gorengan di tengah guyuran hujan. Setelah itu, Indra menyeret NKS yang sudah tak sadarkan diri menuju kawasan hutan. Proses rekonstruksi ini berlangsung dari pukul setengah 11 siang hingga pukul 4 sore. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dalam keterangannya mengatakan terdapat perubahan jumlah adegan dari keterangan awal tersangka. Penambahan ini menceritakan lebih detail perlakuan tersangka terhadap korban. Semula, berdasarkan keterangan tersangka ada sebanyak 66 adegan. Namun saat rekonstruksi bertambah menjadi 79 adegan. Penambahan ini terjadi saat rekonstruksi di TKP kedua atau lokasi saat korban hendak pulang ke rumah. Meski ada detail saat proses rekonstruksi, Kapolres mengaku perlu melakukan pendalaman lagi bersama kejaksaan. Pendalaman juga untuk memastikan apakah ada dugaan tersangka melakukan pembunuhan berencana atau tidak. Ya, sampai saat ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, antara masuk di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Apa ada pasal baru kita temukan dari respon? Pastinya nanti satu rangkaian ya, dari TKP 1 ke TKP 8 baru kita bisa simpulkan di dalam gelar. Sampai sejauh ini kemudian keterangan dari tersangka sendiri tidak ada perubahan dari yang di penyidik. Ini belum selesai, jadi masih baru TKP 2. Ya. Ada 8 TKP yang akan kita selesaikan. Itu ada beberapa adegan untuk rekonstruksi yang mana? Banyak sekali adegannya, dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP ini. Oke. Yang benar bekapnya, ini tangannya kamu bekap ini atau di luar ini? Nah kan, coba lagi kamu. Bekap. Jadi bekap. Dalam rekonstruksi yang digelar di TKP pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Senin 7 Oktober terungkap bahwa tersangka Indra Septiarman alias Indragon menggunakan tali rafia sebagai senjata. Tali rafia tersebut digunakan untuk menjerat korban dan juga mengikat tubuhnya. Dari keterangan penyidik, tersangka menjerat korban selama 15 menit hingga tak sadarkan diri. Tindakan ini dilakukan setelah pelaku menyeret NKS ke area semak-semak. Setelah memastikan korban tak lagi bergerak, Indra menyeret korban menaiki tanjakan kecil menuju hutan. Proses rekonstruksi ini dijalankan oleh Indra di 8 tempat kejadian perkara.
Masyarakat Nagari Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam pun turut menyaksikan jalannya rekonstruksi ini. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, ratusan personel gabungan dikerahkan ke lokasi untuk pengamanan. Bahkan Indra sendiri dikawal ketat oleh Brimob bersenjata lengkap. Sebagai informasi, tersangka Indra ditangkap oleh kepolisian pada Kamis 19 September di Padang Pariaman. Indra menjadi tersangka karena melakukan pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap NKS berusia 18 tahun. Peristiwa naas ini dialami NKS saat dirinya tengah berjualan gorengan pada Jumat 6 September petang. Sampai sana. Awas, awas. Mundur, mundur. Awas, awas, awas. Mundur ke belakang mundur. Mundur ke belakang. Mundur, Pak. Siap. Kasih jalan. Mundur, mundur, Pak. Mundur, mundur. Mundur. Jadi kada itu kan lagi siap tuh. Tarik. Nah, tarik. Posisi dapat. Wah, situ. Itu, Pak. Dia tadi ini tutup nafas ya. Dua deh. Iya mati dah. Jawab tuh. Poin-poin yang ditambahkan oleh penyidik untuk pertanyaan dan nantinya persidangan setelah selesai di 8. Lihat ya situasi kanan kiri. Jalanmu mana jalanmu? Siap bang, terima kasih bang. Ini sana. Oke. Ini sana. Lewatnya mana jalurnya? Jalurnya mana? Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.